Kepala IKN Nusantara ungkap banyak pekerja belum digaji berbulan-bulan. Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta karena Jakarta macet, tidak tertanggulangi. Antara lain seperti itu. Karena Jakarta banjir. Bloomberg menulis berita judulnya Ambitious plan to build Indonesia a new branch capital city are falling apart. Rencana ambisius membangun ibu kota baru di Indonesia berantakan. Ini kalau kata Said Didu, Jokowi bukan sedang membangun IKN atau memindahkan IKN, tapi Jokowi sedang menjual negara. Karena investor tahu bahwa ini proyek ambisius yang gila-gilaan, ugal-ugalan. Sebabnya investor pun tidak yakin ini apakah proyek ini akan tetap jalan setelah Jokowi lengser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat, semua bahagia. Penonton Bang Edi Channel juga diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Saudara, ini ada berita tidak baru, tanggal 3 April kemarin ya, tapi menarik betul judulnya dari fifa.co.id. Banyak juga sebetulnya di tempat-tempat lain ya. Judulnya Kepala IKN Nusantara ungkap banyak pekerja belum digaji berbulan-bulan. Saudara sekalian, beritanya bunyinya begini. Saya baca beberapa beberapa paragraf ya. Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara Bambang Susantono mengungkap ternyata para pejabat eselon 1 ke bawah yang bekerja di Otorita IKN belum mendapatkan gaji beberapa bulan. Sebab, terang Bambang, belum ada Perpres, peraturan presiden mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya untuk mereka. Belum ada Perpresnya, bro. Belum ada Perpresnya tentang hak keuangan mereka. Jadi selama berbulan-bulan ya jangan gajian dulu ya. Kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini, kata Bambang saat rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Senin 3 April 2023. Kemarin, saudara ya. Diterangkan Bambang, masalah tersebut tengah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Selanjutnya bakal diajukan ke Presiden Joko Widodo, namun kata Bambang, meski belum dibayar upahnya, bawahannya tetap bekerja. Wih, top. Luar biasa. Kalau Anda yang mengalami ini bagaimana? Anda bekerja berbulan-bulan tapi tidak mendapat gaji atau belum mendapatkan upah, belum mendapatkan gaji. Anda masih mau bekerja? Dahsyat, luar biasa ya. Kalau saya sih, ini kan demi bangsa dan negara yang mana, bangsa yang mana? Indonesia dong. Iya, setuju ini Indonesia, tapi kepentingan siapa? Maksud saya gitu loh. Ya, ini kan lucu. Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta karena Jakarta macet, tidak tertanggulangi. Antara lain seperti itu. Karena Jakarta banjir. Ternyata macet setelah dia menjadi presiden pun tidak bisa dituntaskan. Ya kan? Kemudian bicara soal banjir juga sama. Dulu waktu masih di wali kota Solo, dia mengatakan kayaknya nggak susah-susah amat ngebersih banjir dan macet di Jakarta, gitu kan? Lalu Allah takdirkan dia ke Jakarta, jebret, tetap banjir dan tetap macet. Lalu belum selesai dia ke Merdeka Utara menjadi presiden bersemayam di istana. Tidak juga selesai, makanya kan waktu dia bilang kalau jadi presiden lebih gampang penanganannya karena punya wewenang yang lebih luas. Enggak juga. Lalu kalau itu masalah macet, banjir gitu, ternyata di ibu kota baru di Pasar Penajam Utara juga banjir. Anda masih ingat berita-beritanya
televisi, koran, media online segala macam memberitakan banjirnya ibu kota negara di sana. Sekarang kita lihat bagaimana respon dari ada antara lain dari Rizal Ramli. Ya, Rizal Ramli menulis contoh cara kerja Jokowi yang ngasal dan amburadul. Ya, di bawahnya dia kasih judul, diambil Kompas ya. Judul pejabat eselon 1 ke bawah otorita IKN belum terima gaji berbulan-bulan. Lalu bagaimana komentar netizen yang lainnya? Ini ada Fadli menulis, nah itu gerusa-gerusu tanpa perhitungan dan perencanaan yang matang. Ya begini salah satu dampaknya. Belum lagi bakalan minta keringanan soal KCIC, kereta cepat Indonesia ya, kereta cepat Indonesia Cina. Kompetensi nggak ada, maksain jadi presiden ya nggak heran. Jadi dibodohin terus sama negara asing, terutama Cina. Gaya toh gitu. Aduh. Lalu ada Bang Udin. Bang Udin menulis, cuma menang pencitraan saja. Negara makin hancur. Apa-apa naik harganya, semoga rezim ini segera runtuh dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Amin. Wih, Bang Udin nih ngomongin rezim runtuh. Wah, bahaya nih. Dan ini memang kerja yang amburadul tanpa perencanaan betul. Ini hanya keinginan segelintir manusia di sana yang dapat keuntungan sangat-sangat besar. Dan soal IKN ini pula yang membawa saya mendekam di penjara 7,5 bulan. Padahal saya hanya memaparkan hasil kajian 7 LSM, 7 atau 8 LSM, antara lain Jatam, Jaringan Advokasi Tambang Kaltim, Jatam Pusat, Wahli Kaltim, Wahli Pusat, ada Greenpeace, ada 7 atau 8 ya. Mereka bikin kajian yang sana menyebutkan bahwa IKN itu hanya menguntungkan oligarki karena perlahan-lahannya dikuasai oleh para oligarki seperti Sukanto Tanoto yang menguasai ratusan ribu hektar, ada Hasim Joyo Hadikusumo, ada anaknya Setio Novanto dan terusnya dan sebagainya. Dan mereka tidak mungkin akan diusir begitu saja, ya, tidak mungkin akan diusir saja, harus ada kompensasi-kompensasi. Belum proyek-proyek pengadaan air bersih juga oleh Hasim Joyo dan seterusnya dan sebagainya. Semuanya kepentingan oligarki. Dan kita baca berita-berita belakangan ini juga ternyata proyek lahan-lahan yang digunakan mereka itu milik rakyat belum dibayar ya. Aduh. Nah, ini ada berita Jokowi yakin Januari nanti gedung-gedung sudah terbangun. Ini ditulis oleh Antara 25 Oktober 2022. Jokowi yakin Januari nanti gedung-gedung sudah terbangun di KN. Sekarang belum juga. Belum. Pleset ya. Uangin dari mana gitu ya. Ini ada berita dari bisnis.com, investor IKN kabur, Kepala Bappenas ungkap sumber dalam negeri memadai. Ngemeng aja. Kalau memadai kenapa sibuk cari investor ke Cina, ke Arab, ke Qatar, ke Dubai, segala macam, merayu Elon Musk, merayu dari segala macam ya, dan Jepang dan lain-lainnya. Nah, ini ada dari konten Jatim, media asing tulis IKN berantakan. Pengamat sebut investor kabur, Jokowi kurang observasi. Ya, ini media asing yang dimaksud adalah Bloomberg. Bloomberg menulis berita bahwa IKN ini berantakan ya. Ini Bloomberg menulis berita judulnya Ambitious plan to build Indonesia a new brand capital city falling apart. Rencana ambisius membangun ibu kota baru di Indonesia berantakan. Ini yang nulis media asing loh. Ya kan? Kalau media kita nggak tahu deh. Ya, maksud saya nggak tahu tuh pertama berani atau enggak, kedua kalau berani akan seperti apa nasibnya saya juga nggak tahu. Ya, nah. Saudara sekalian, kalau ada SoftBank ya, kalau nggak salah ada SoftBank juga. SoftBank ini mundur. SoftBank itu rencananya mau menanamkan investasi sampai 40 miliar dolar. Sorry saudara. Ya, ini ada berita, ikut SoftBank, 2 konsorsium mau kabur dari proyek IKN ya. Kalau konsorsium itu kan keroyokan, bukan satu perusahaan. Kalau 2 konsorsium kabur juga, padahal sudah dirayu dengan berbagai insentif yang Masya Allah ya. Kalau kata Said Didu,
Jokowi bukan sedang membangun IKN atau memindahkan IKN, tapi Jokowi sedang menjual negara. Bagaimana tidak, Jokowi memberikan hak penguasaan lahan sampai 80 tahun yang bisa diperpanjang sampai 80 tahun lagi. 160 tahun, saudara. Anda bisa bayangkan nggak orang asing memiliki lahan di kita sampai 180 tahun. Ngeri. Lalu ada pembebasan pajak 30%. 30 tahun. Pembebasan pajak 30 tahun. Indonesia dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Lalu ada deduction tax 350%. Lalu ada pembebasan pajak bea masuk. Lalu orang asing boleh tinggal 10 tahun bekerja di sana sampai ditambah 10 tahun lagi. Ini Indonesia sedang dijual, diobral bahkan. Toh walaupun begitu, tetap tidak banyak investor yang mau masuk ke situ karena apa? Karena investor tahu bahwa ini proyek ambisius yang gila-gilaan, ugal-ugalan. Dan buat investor untung itu penting. Setuju, untung itu penting. Kapital balik dengan return yang bagus itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian usaha. Investor tentu membaca, melihat, mendengar bagaimana IKN ini banyak penolakan, banyak masalah ya. Dan itu sebabnya investor pun tidak yakin, ini hambatan utama. Tidak yakin apakah proyek ini akan tetap jalan setelah Jokowi lengser. Karena saya kira untuk orang yang waras ya, untuk pemerintahan yang waras ke depan tidak akan melanjutkan IKN. Karena kita nggak punya duit, itu fakta utama. Sekarang kita nggak punya duit. Sri Mulyani berkali-kali bilang ekonomi kita bagus, perkembangan mantap, APBN terkendali, prudent segala macam. Giliran ngasih THR untuk PNS, ASN, nggak punya duit. Cuma ngasih 50%. Kan, aduh, gimana nih? Ya, bolak-balik bilang ekonomi kita mantap, ekonomi kita bagus, surplus segala macam dan sebagainya. Saat ngasih uang untuk THR, ASN, aparatur sipil negara atau pegawai negeri cuma 50%, alasannya nggak punya duit. Barusan Bambang Susantono, kepala IKN, otorita IKN mengatakan berbulan-bulan para pejabat eselon 1 ke bawah belum menerima bayaran. Dia sendiri mengaku baru 11 bulan kemudian dia dibayar. Dan bos, maksa. Udah dah ya, jangan terlalu maksain diri, sadar. Dan itu nggak penting saat ini, sama sekali nggak penting. Belum dari sisi keamanan, kedaulatan negara, dan sebagainya seterusnya. Nggak penting saat ini, nggak penting sama sekali. Belum sekarang orang-orang daerah sana juga sudah mulai bunyi. Tidak dilibatkan, tanahnya belum dibayar, dan seterusnya, dan sebagainya. Masih mau lanjut? Masih mau ngotot? Ampun deh. Negara ini memang dipimpin oleh orang-orang yang pekak, kopeh, ya, kepala batu. Orang bilang demo silakan, demokrasi boleh unjuk rasa, gitu. Asal jangan anarki. Tapi unjuk rasa kita sama sekali nggak digubris. Kalau demokrasi benar tuh mendengar kata orang, kata rakyat, mendengar suara yang berbeda, mendengar keinginan rakyat. Tapi rakyat berdarah-darah segala macam. Perpu Ciptaker tetap menjadi undang-undang. Rakyat berdarah-darah sampai yang meninggal segala macam, revisi undang-undang KPK tetap dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Ngeri. Saudara sekalian, makin panjang makin gak enak, saya makin gak bernafsu ngomong ya, karena memang sudah betul-betul memuakkan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik hari ini dan masa depan. Dan hari ini kita mulai hari ini. Caranya Anda paham maksud saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.